Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kreatif, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat, ceria, dan bahagia. Nah, untuk menambah semangat hari ini, kita tepuk kreatif dulu yuk, oke? Tepuk anak kreatif. Aku anak kreatif Indonesia, anak yang cerdas berakhlak mulia. Hormati ayah bunda, suka menolong sesama, mandiri dan siap jadi juara. Yes! Anak kreatif, senang sekali rasanya Bu Novi bisa menjumpai kalian di channel kesayangan kita, yaitu channel Ruang Siar Guru. Nah, pada pertemuan ini, Bu Novi akan menyampaikan materi tentang macam otot manusia dan fungsinya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami materi tentang pengertian otot, macam-macam otot, kelainan otot, dan cara menjaga kesehatan otot. Anak kreatif, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Novi mau bertanya nih, sudahkah kalian sarapan hari ini? Cakep, semuanya sudah sarapan ya? Ingat, sarapan itu sangat penting agar tubuh kita selalu terjaga kesehatannya. Nah, anak kreatif, anggota tubuh apa yang kalian gunakan untuk mengangkat sendok ketika sarapan tadi pagi? Iya, pintar sekali. Ketika makan, tanganmu dapat mengangkat sendok yang berisi makanan hingga sampai ke mulutmu. Tangan dapat terangkat karena otot-otot di tangan menggerakkan rangka tangan. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan otot? Ada yang belum tahu? Oke, kita lihat penjelasan berikut ini. Pengertian otot. Otot adalah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang berfungsi menggerakkan tulang dan jantung sehingga individu dapat bergerak. Otot merupakan alat gerak aktif karena memiliki kemampuan berkontraksi dan merelaksasi, memendek, dan mengendur. Jadi, anak kreatif dapat kita simpulkan bahwa otot adalah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia dan merupakan alat gerak aktif. Anak kreatif, tubuh manusia terdapat 3 macam otot. Ketiga macam otot tersebut tentu berbeda bentuk, cara kerja, dan letaknya di dalam tubuh. Apa saja perbedaannya? Yuk, tetap stay tune di channel Ruang Siar Guru. Oke, yang pertama, otot lurik. Bentuk otot lurik silindris, memanjang, terlihat lurik-lurik. Kemudian letaknya melekat pada rangka. Contohnya, otot kaki, otot lengan, dan otot leher. Cara kerja otot lurik bekerja di bawah kesadaran sesuai perintah otak. Yang kedua adalah otot polos. Bentuk otot polos, gelondong, terlihat polos. Otot polos terletak di dinding organ tubuh bagian dalam, contohnya usus, rahim, dan pembuluh darah. Cara kerjanya bekerja secara otomatis
tidak sadar. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung terletak hanya di jantung. Bentuk otot jantung memanjang, silindris, serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Cara kerjanya bekerja secara otomatis dan tidak secara sadar. Nah, anak kreatif, otot juga perlu kita jaga kesehatannya loh. Mengapa? Karena kalau tidak dijaga, bisa menimbulkan beberapa kelainan otot. Waduh, bisa berbahaya ya. Nah, berikut ini adalah beberapa penyakit kelainan otot. Astrofi. Astrofi adalah penurunan fungsi otot akibat otot yang menjadi kecil dan kehilangan fungsi kontraksi. Pencegahannya dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Distrofi. Distrofi adalah kelainan pada otot yang biasanya terjadi pada anak-anak karena ada penyakit kronis atau penyakit cacat bawaan sejak lahir. Pencegahannya dengan minum obat dari dokter. Hipertrofi. Hipertrofi adalah pembesaran otot yang disebabkan karena aktivitas otot yang berlebihan. Pencegahannya dengan mengatur jadwal olahraga. Kaku leher terjadi karena gerakan atau adanya hentakan pada leher yang mengakibatkan rasa nyeri dan kaku pada leher. Pencegahannya dengan melakukan olahraga yang teratur dan melakukan pemanasan sebelum olahraga. Anak kreatif, setelah kita mempelajari tentang beberapa kelainan pada otot, kalian jadi lebih tahu kan betapa pentingnya otot bagi tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga otot kita agar tetap sehat. Bagaimana cara menjaga otot di tubuh kita agar tetap sehat? Yuk, simak penjelasan Bu Novi berikut ini. Anak kreatif, untuk mendapatkan tulang dan otot yang kuat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, makan banyak sayuran. Sayuran merupakan salah satu makanan terbaik yang dapat meningkatkan kepadatan otot dan tulang. Asupan sayuran berwarna hijau dan kuning dapat membantu meningkatkan mineralisasi otot dan tulang pada anak-anak dan memelihara massa tulang pada orang dewasa. Yang kedua, latihan kekuatan dan latihan beban. Salah satu jenis olahraga terbaik untuk menjaga kesehatan tulang adalah dengan latihan menahan beban. Olahraga jenis ini dapat mendorong pembentukan tulang yang baru dan mencegah pengeroposan tulang. Tapi jangan mengangkat beban melebihi kemampuan kita ya. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan protein. Daging sapi dan daging ayam adalah sumber protein terbaik. Pembentukan protein otot dapat meningkat 51% jika mengkonsumsi sekitar 120 gram daging tanpa lemak setiap hari. Yang keempat, makan makanan tinggi kalsium. Anak kreatif, tahukah kalian bahwa kebutuhan kalsium untuk anak-anak adalah sekitar 1000 mg per hari? Nah, kalian bisa mencukupinya dengan makan makanan sumber kalsium seperti susu, keju, telur, brokoli, dan bayam. Selanjutnya, yang terakhir, penuhi asupan vitamin D dan K. Vitamin D dan vitamin K merupakan dua jenis vitamin kunci untuk membangun tulang yang kuat. Dilihat dari fungsinya, vitamin D bermanfaat untuk membantu menyerap kalsium
Sedangkan vitamin K berperan untuk mengaktifkan protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tulang. Nah, anak-anak semua, anak kreatif, dari beberapa penjelasan yang sudah Bu Novi sampaikan tadi, kalian bisa memahami ya. Nah, bisa kita simpulkan hari ini dari apa materi yang kita pelajari. 1. Pengertian otot. Otot adalah alat gerak aktif yang ada di tubuh kita. Jenis-jenis otot, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Penyakit kelainan otot, ada astrofi, distrofi, hipertrofi, dan kaku leher. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan otot adalah dengan makan banyak sayuran, penuhi kebutuhan protein, kalsium, vitamin D dan K, serta latihan kekuatan. Nah, anak kreatif, dari apa yang Bu Novi sampaikan, agar kalian lebih paham dengan materi hari ini, silahkan anak-anak bisa membuat peta pikiran. Nah, silahkan kalian membuat peta pikiran yang berisi tentang pengertian otot, kemudian jenis-jenis otot, cara menjaga kesehatan otot, dan kelainan otot. Buat sebagus mungkin ya. Setelah itu, kumpulkan tugasmu ke guru kelasmu. Anak kreatif, sekian saja yang bisa Bu Novi ajarkan hari ini. Sebelum kita berpisah, Bu Novi punya beberapa pesan untuk kalian. 1. Tetap jaga kesehatan dengan cuci tangan menggunakan sabun, makan makanan bergizi, jaga jarak, dan selalu pakai masker saat keluar rumah. 2. Jika kalian nonton YouTube, harus dengan pendampingan orang tua atau saat Bapak Ibu guru ada di channel Ruang Siar Guru. Yang ketiga, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ruang Siar Guru. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.